Jadi sebenarnya dengan kalibrasi kita bisa mengetahui apakah alat ukur yang kita gunakan ini layak atau tidak. Hai Generasi Zenius, jumpa kembali dengan kami. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Why Calibration and Understanding Certificate of Calibration. Pada kesempatan kali ini kita telah hadirkan expertise yang memang pakarnya, ahlinya, dan sudah lama berkecimpung di dunia kalibrasi maupun laboratorium. Langsung saja kita sambut dengan bahagia, yaitu dengan Bapak Remy Ramdhani. Halo Pak Remy, apa kabar? Halo Ibu, apa kabar? Baik, dan tetap bersemangat. Siap. Oke, baik Pak Remy, terima kasih untuk kesempatannya telah hadir dalam podcast kami di Generasi Zenius. Siap, Ibu dengan senang hati, silakan. Baik Pak, dari kita lihat ya Pak ya, kita jelaskan mengenai pengalaman Bapak Remy Ramdhani. Beliau merupakan expertise yang sudah menangani ISO atau EAC 17025 versi 2017. Lalu beliau juga merupakan senior konsultan dan trainer untuk pembahasan sistem manajemen mutu di laboratorium ISO EAC 17025 versi 2017. Bapak sudah berapa tahun nih Pak berkecimpung di dunia laboratorium maupun kalibrasi? Saya mungkin sekitar 20 tahun kali ya Mbak. 20 tahunan Pak. Baik Pak, Cukup lama ya. cukup lama dan masih sudah banyak pengalaman ya Pak yang dapat di-sharing. Baru melakukan setup atau membuat lab paling 28 lab. Wow, paling Pak, 28 sudah banyak Pak. Sedikit lah. Baik Bapak, terima kasih untuk kali ini. Kita ditemani Generasi Zenius yang ingin mengetahui terkait apa itu kalibrasi. Mungkin juga memang Generasi Zenius yang sudah bekerja di bidang kalibrasi maupun di perusahaan yang sudah mengkalibrasikan alat. Namun baiknya kita dapat diskusi ya Pak, tukar pengalaman atau seri terkait kalibrasi. Baik Pak, boleh bertanya ya Pak? Boleh, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih sebenarnya manfaat yang didapat dari kalibrasi, terutama kalibrasi alat ya Pak? Nah, izin menjawab Ibu, Bapak, selamat pagi. Saya Remy Ramdhani di sini. Kalau kita bicara kalibrasi, itu manfaatnya banyak sih, banyak sekali. Jadi sebenarnya dengan kalibrasi kita bisa mengetahui apakah alat ukur yang kita gunakan ini layak atau tidak. Jadi sebenarnya sebelum kita menggunakan alat ukur sebaiknya dikalibrasi dahulu. Nah, dengan kalibrasi kita bisa mengetahui alat ukur yang akan kita gunakan layak atau tidak. Karena kalau alat ukurnya yang digunakan tidak layak, nah ini akan jadi masalah. Ya, terutama pada produk, pada hasil pengukuran, gitu ya. Jadi hasilnya juga nanti akan bermasalah, begitu Ibu. Baik Pak, sehingga penting sekali ya Pak dilakukan kalibrasi itu. Ya, jadi penting sekali karena nanti dengan kalibrasi kita bisa mengetahui error atau koreksi yang ada pada alat ukur tersebut. Apakah errornya itu cukup besar, bisa diterima atau tidak, ini yang akan jadi masalah. Kalau errornya atau penyimpanannya masih kecil atau masih dapat diterima sesuai toleransi kita atau MP ya tentu saja kita tidak perlu khawatir lagi menggunakan alat ukur tersebut, begitu. Baik Pak, tadi sempat disebutkan nih Pak, ada indikatornya ya Pak untuk penghitungan errornya. Nah itu boleh disampaikan Pak bagaimana cara penghitungannya? Baik, jadi kalibrasi itu sebuah kegiatan membandingkan sebuah alat itu dengan sebuah standar. Jadi standar yang sudah tertelusur atau sudah memiliki riwayat atau sudah terkalibrasi juga ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kegiatan kalibrasi itu adalah membandingkan antara penunjukan alat dengan penunjukan standar menggunakan sebuah metode kalibrasi. Nah, kita akan bisa mengetahui nilai error atau nilai koreksi atau penyimpangan. Kalau error sih cukup mudah cara menghitungnya, yaitu dengan melihat berapa nilai rata-rata alat dikurangi nilai penunjukan standarnya. Itu adalah error. Kalau kita ingin mengetahui penyimpangan atau koreksi, ya kita bisa menghitung berapa penunjukan dari sebuah standar nanti dikurangi dari penunjukan alat. Itu koreksi. Nah, maka kalibrasi ini orang lebih sering mendefinisikan ya,
itu adalah suatu kegiatan pengukuran di mana prosesnya adalah membandingkan antara alat yang belum diketahui nih kebenarannya nih dengan sebuah standar yang sudah tertelusur. Nah, error atau koreksi ini kita bisa gunakan pada alat ukur tersebut. Artinya kalau penyimpangannya cukup besar, terus toleransi kita sudah sangat tipis ya atau kecil sekali, maka nanti kita bisa hitung dengan menghitung faktor koreksi begitu. Baik, berarti banyak indikator yang dapat dijadikan alat ukur pengukuran ya Pak. Baik, dari hasil kalibrasi ini nanti akan keluar sebuah laporan. Kita menyebutnya adalah sertifikat kalibrasi. Nah, maka sertifikat kalibrasi ini kalau diterima oleh kita, user misalnya menerima sertifikat kalibrasi yang dari lab kalibrasi ya pada umumnya, itu jangan lanjut disimpan di laci sebenarnya. Jadi sertifikat itu harus dibaca dulu, diperiksa dulu, dipahami dulu. Nanti biasanya kalau saya amati ya, ini Bapak dan Ibu ya yang sudah menerima sertifikat kalibrasi ya, itu jangan ketika menerima sertifikat kalibrasi jangan langsung dimasukin ke dalam laci. Nanti keluar pas mau audit ya. Nah ini kurang tepat. Jadi silakan sebenarnya sertifikat itu diamati dulu, dipahami dulu. Berapa koreksinya? Berapa nilai ketidakpastiannya? Nah itu kita bisa hitung, dan yaitu dengan menghitung nilai koreksi ditambahkan dengan nilai ketidakpastian, itu disebut dengan T atau kita sebut dengan total error. Nah, bagaimana cara mengetahui alat ini layak atau tidak? Cukup mudah Bapak dan Ibu. Jadi apabila nilai T ini masih lebih kecil daripada toleransi atau maksimum probable error dari produk kita, itu artinya alat ukur kita masih layak digunakan. Cukup mudah bukan? Gitu. Oke, baik Pak. Tadi sempat disinggung mengenai sertifikat Pak. Ya. Sertifikat yang dikeluarkan itu siapa Pak yang berhak memang mempunyai otoritas mengeluarkan sertifikat? Baik. Kalibrasi itu penting. Jadi ini juga harus dibedakan antara kalibrasi dengan verifikasi. Nanti saya jelasin lah. Jadi setiap orang, setiap user atau setiap perusahaan, manufacturer atau apapun yang memiliki alat ukur itu wajib dikalibrasi. Nah, yang melakukan kalibrasi boleh sebenarnya internal atau si pemilik alat ukur tersebut. Tapi tentu saja dengan memiliki sebuah syarat ya. Syaratnya adalah harus memiliki personil yang kompeten. Yang kedua, memiliki metode kalibrasinya. Yang ketiga, tentu saja memiliki standar yang tertelusur. Dan yang keempat, itu juga harus melaporkan hasil kalibrasinya dengan menggunakan metode yang tepat, yaitu menggunakan misalnya ISO IEC 17005 di klausul 7.8, itu aturannya. Nah, dengan adanya banyaknya kesulitan seperti itu, akhirnya sebenarnya di Indonesia ini banyak sebenarnya lab kalibrasi berdiri ya. Kalau nggak salah di total ada sekitar 300-an lab lah. Artinya pihak eksternal. Jadi Bapak dan Ibu yang kesulitan untuk melakukan kalibrasi sendiri, tapi sulit sekali gitu ya, silakan menggunakan laboratorium kalibrasi yang ada di Indonesia ini. Tentu saja mungkin labnya yang sudah menjalankan ISO IEC 17005 atau yang sudah terakreditasi oleh CAN. Nah, JIT ini salah satu laboratorium yang menjalankan ISO IEC 17005 dan juga terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, gitu Ibu. Jadi berhak mengeluarkan sertifikat kalibrasi ya bisa saja internal, asal tadi dengan syarat-syarat tadi, atau oleh laboratorium kalibrasi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, begitu Ibu. Baik Pak, jadi salah satu contoh dari laboratorium yang dapat mengkalibrasikan tadi dengan JIT ya Pak? Ya. Baik, kemudian tadi Bapak sempat singgung juga mengenai sertifikat kompetensi Pak, kompetensi dari karyawan yang melakukan kalibrasi. Nah itu sebenarnya yang mengeluarkan sertifikat itu dari mana Pak? Kalau ada sebuah perusahaan ingin melakukan kalibrasi sendiri alat ukurnya, tentu saja perusahaan ini harus punya program untuk meningkatkan kompetensi atau membuat sebuah laboratorium internal. Nah, laboratorium internalnya artinya perusahaan tersebut memiliki personil kompeten.
Nah, kompetensi itu sebenarnya bukan diukur dari tebalnya sertifikat pelatihan ya, tapi memang betul-betul sudah kompeten. Nah, jadi biasanya sih beberapa user itu pelatihan ke laboratorium kalibrasi atau ke lembaga-lembaga pelatihan, itu silahkan saja. Biasanya memang dalam sebuah pelatihan ada nanti rangkaian proses dari mulai ujian gitu ya, materi sampai pretest, post-test. Nah, biasanya sih laboratorium kalibrasi yang sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut. Kalau masalah JIT juga menjalankan pelatihan itu ya, pelatihan kalibrasi. Begitu Ibu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, generasi Zenius perlu dicatat di JIT dapat melakukan kalibrasi alat maupun pelatihan untuk kalibrasi. Ya, oke, baik. Lanjut Pak, mengenai kenapa nih kita harus ke kalibrasi lab yang sudah memiliki status SKAN dan menjalankan ISO 17025 ini Pak. Manfaatnya apa sih Pak? Sebenarnya untuk kepercayaan sih Ibu. Jadi sebuah lab yang tentu saja kalau user ingin mencari lab kalibrasi, pastikan lab kalibrasi tersebut sudah menjalankan ISO IEC 17025 tahun 2017. Itu adalah sistem mutunya. Dan tentu saja laboratorium yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Tentu saja kalau kita misalnya di Indonesia ini kita mengkalibrasikan ke lab yang sudah KAN gitu ya. Nah, Komite Akreditasi Nasional ini kan sudah menangani kerjasama di Asia Pasifik, APLAK, ILAK gitu ya. Juga sudah menjalin kerjasama di dunia begitu. Sehingga sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh sebuah laboratorium, di mana laboratorium tersebut sudah diakreditasi oleh KAN atau Komite Akreditasi Nasional, ini dipercaya dan bisa diterima dimanapun begitu. Itu sih. Jadi kalau kita kalibrasi ke lab kalibrasi yang sudah KAN ya ada kemudahan di sana, ada benefit, ada kepercayaan. Tapi kalau kita kalibrasi sendiri, ini kan mungkin ada keraguan di sana begitu. Baik Pak, seperti pengakuan yang memang di bawah otoritas lembaga yang memang sudah kompeten ya Pak? Ya, jadi lembaga sudah kompeten begitu. Karena kan kalau dengan adanya akreditasi oleh KAN itu akan diperiksa ya, jadi secara periodik ya, misalnya dalam kegiatan asesmennya, surveillance-nya seperti itu. Nah Pak, menarik Pak, surveillance itu kegiatan seperti apa Pak yang dilakukan? Jadi sebuah laboratorium kalibrasi itu asesmennya ini setiap 5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun ini ada masa 2 kali kunjungan tidak terjadwal atau kadang dijadwalkan ya. Jadi itu disebut dengan surveillance. Jadi surveillance ini dalam rangka 5 tahun ini 2 kali ini yang memeriksa apakah laboratorium ini tetap konsisten menjalankan kegiatan manajemen laboratoriumnya atau sistem mutunya. Konsisten menjaga agar personilnya kompeten. Menjaga misalnya peralatan-peralatan standarnya dipelihara seperti itu. Sehingga pelayanan kepada pelanggan-pelanggannya ini masih dapat dipercaya. Nah, Komite Akreditasi Nasional memastikan itu. Jika misalnya pada saat surveillance itu ditemukan ketidaksesuaian, ya akan terjadi masalah pada lab itu. Bisa jadi mungkin status ruang lingkupnya dicabut dan lain-lain. Ya gitu, Bu. Baik Pak, berarti harus ada monitoring ya Pak sebelum nantinya jatuh tempo untuk surveillance itu? Iya, jadi ya manajemen labnya harus berjalan dengan baik lah, seperti itu. Baik Pak. Lalu saya ingin bertanya terkait alat-alat Pak yang memang sebaiknya dikalibrasikan. Alat yang seperti apa nih Pak? Baik, hampir semua alat ukur yang digunakan untuk membuat sebuah produk atau mengukur sebuah sebuah ukuran itu pasti harus dikalibrasi. Karena alat ini kan punya keterbatasan, punya akurasi, punya masa lifetime begitu. Dan alat ini diciptakan oleh manusia tentu saja. Sehingga penyimpangannya semakin hari mungkin akan semakin besar akibat adanya kesalahan penggunaan dan lain-lain. Nah, alat ini akan mengalami sebuah degradasi akurasi. Nah, itulah kenapa sebuah alat itu harus dikalibrasi secara periodik. Misalnya setahun sekali atau 1000 jam kerja gitu ya. Semakin sering alat itu digunakan, ya tentu saja interval kalibrasinya akan semakin pendek begitu, Bu.
Itu tadi karena ketika alat itu digunakan itu akan mengalami sebuah perubahan, perubahan errornya, perubahan akurasinya. Nah ini makanya kalau satu alat sudah dikalibrasi, ini berapa tahun sekali alatnya dikalibrasi? Misalnya setahun sekali. Ya kalau setahun sekali dasarnya dari mana? Apakah regulasi dari Komite Akreditasi Nasional misalnya kita menggunakan K02 gitu ya? Atau berdasarkan frekuensi penggunaan? Nah seperti itu, Bu. Nah, nanti dengan hasil kalibrasi yang terbaru, nanti kan bisa kita lihat apakah ada perubahan pada error, ada perubahan pada koreksi, apakah ada perubahan dari nilai uncertainty, di mana nilai uncertainty ini sebagai pengganti nilai akurasi awal dari alat ukur tersebut, begitu Bu. Baik Pak. Apakah kalibrasi itu bisa mengindikasikan bahwa alat tersebut harus diganti atau memang harus diperbaiki Pak setelah hasil kalibrasi dilakukan? Baik. Nah ini. Ada sebuah pola salah kaprah dari para user saat ini bahwa kalibrasi itu katanya adalah perbaikan pada alat ukur. Tentu saja ini kurang tepat. Jadi kalibrasi sebenarnya memeriksa kondisi dari alat ukur. Seberapa besar penyimpangannya, seberapa besar errornya begitu. Dan seberapa besar penurunan nilai akurasinya akibat adanya pemakaian ataupun waktu. Nah, kalau di alat ukur ini punya fungsi adjustment atau fungsi setel ya, pemeriksaan atau setting ulang kayak seperti timbangan atau misalnya pH meter, tentu saja alat ukur tersebut ketika diketahui penyimpangannya sekian dan jika fungsi adjust atau penyetelan itu masih bisa dilakukan, itu hanya setel aja tapi secara fungsi dari alat yang memang sudah ada di situ. Kalau kita lihat di timbangan itu ada namanya calibration internal. Nah, jadi setelah dikalibrasi internal, jadi sebelum dikalibrasi, lalu kita kalibrasi internal dulu, baru kita kalibrasi. Namun ketika masih tetap ada penyimpangan, berarti fungsi yang ada di dalam alat tersebut sudah tidak bisa lagi memperbaiki kondisi alat ukur tersebut. Dan misalnya pada timbangan ternyata penyimpangannya masih sangat besar, gitu ya. Nah, ini tentu saja harus dievaluasi apakah alat ukur tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Dasarnya sih seperti ini. Kalau nilai total error dari alat ukur tersebut, total error itu koreksi ditambahkan ketidakpastian ya. Kalau nilai total error masih lebih kecil daripada MP ini maksimum perceivable error, maka alat masih bisa digunakan. Namun jika koreksi plus ketidakpastian atau kita sebut dengan total error itu sudah melebihi dari nilai MP atau nilai toleransi dari produk kita atau dari acuan kita misalnya seperti itu, maka alat ukur tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk mengukur produk tersebut. Nah ini boleh diganti, boleh juga alat itu dipindahkan ke divisi lain yang masih menerima total error tersebut. Jadi jangan langsung dibuang ya Ibu ya, Bapak-bapak. Jadi silakan evaluasi dulu. Oh mungkin di produk tertentu alat ukur tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk pengukuran. Tapi mungkin di produk-produk lain yang toleransi sama MP-nya masih cukup luas gitu ya, ya bisa digunakan. Seperti itu Ibu. Baik Pak. Dari sertifikasi sendiri nih Pak, yang didapatkan hasilnya itu berupa apa ya Pak? Secara legal ya? Baik, itu sebuah sertifikat kalibrasi tentu saja. Di mana di dalam sertifikat kalibrasi itu ada informasi-informasi yang sangat penting. Yang pertama adalah informasi koreksi atau penyimpangan di situ. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau koreksi itu adalah sebuah nilai standar dikurangi nilai rata-rata alat. Nah, ada juga laboratorium yang menerbitkan dalam sertifikat itu nilai error. Error itu berarti kebalikannya ya, antara penunjukan alat, ya rata-rata penunjukan alat dikurangi penunjukan standar. Nah, selain ada koreksi dan error, juga kadang itu dipastikan ada namanya nilai uncertainty. Nah, nilai uncertainty atau nilai ketidakpastian ini sebagai pengganti dari nilai akurasi alat ketika alat itu dibeli ya pertama kali. Nah, itu adalah informasi yang paling penting pada alat ukur. Selain misalnya tanggal kalibrasi, tanggal suhu temperatur dan lain-lain. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang mendapatkan sertifikat kalibrasi itu pastikan nanti tanya atau dilihat ya dilihat apakah koreksinya berapa gitu ya,
terus ketidakpastian atau akurasinya berapa. Nah, tinggal dijumlahkan aja Bapak dan Ibu. Koreksi plus ketidakpastian atau kita sebut dengan TH, total error, apakah masih lebih kecil daripada toleransi rendah kita? Nah, jadi kalau masih lebih kecil berarti alat tersebut masih layak digunakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu terima sertifikat itu harus diperiksa. Nah, itu di dalam isi sertifikat itu yang paling penting itu, Bu. Jadi nggak ada lain ya. Meskipun tidak laku ya kalau dibawa ke itu ya ke bank misalnya gitu ya. Tapi itu sangat penting sekali bagi kita yang ingin mengetahui apakah alat ukur kita ini layak atau tidak begitu. Baik Pak, berarti harus benar-benar orang yang kompeten yang mengetahui rumus-rumus tadi dong Pak, untuk mengetahui apakah masih dalam kondisi yang dapat ditolerir atau sudah error. Sedangkan tadi Bapak sebut rumus-rumus Pak. Apakah harus pintar untuk rumus itu Pak, atau sudah tahu standarnya? Sebenarnya paham aja sih bagaimana caranya mengetahui kelayakan alat ukur. Misalnya kalau alat ukur timbangan nih, bagaimana mengetahui kinerja dari timbangan? Karena di dalam sertifikat kalibrasi ada definisi LOP ya, limit of performance tuh. Nah, tentu saja sih sebenarnya pelatihan ya. Tapi melalui podcast ini mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu ya memahami isi sertifikat kalibrasi. Nah, kalau dalam timbangan itu ada definisi LOP, limit of performance. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek seberapa besar LOP dari timbangan Bapak dan Ibu. Nah, nanti bisa lihat dengan referensi acuan. Ada tuh referensi acuan yang dikeluarkan oleh Australian Standard ya. Misalnya jika LOP timbangan kita 1-2 kali resolusinya, maka kinerja timbangan tersebut masih sangat baik. Tapi kalau sudah nilai LOP-nya sudah 3 kali sampai 5 kali resolusinya, itu kinerja timbangan kita cukuplah. Namun jika nilai LOP timbangan kita ini sudah lebih dari 7 kali atau 10 kali resolusinya, ini menandakan kinerja timbangan kita sudah sangat buruk. Nah, ini tentu saja perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu. Jadi kita tahu ternyata setelah alat dikalibrasi, LOP timbangan saya sudah 10 kali resolusi. Nah, artinya apa? Artinya kinerja timbangan Bapak dan Ibu buruk gitu ya. Nah, ini apa harus kita lakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah dengan menghitung total error, yaitu berapa nilai koreksinya dijumlahkan dengan nilai ketidakpastian. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kita sebut total error. Apakah masih lebih kecil daripada toleransi produk? Kalau ternyata masih lebih kecil, ya masih bisa digunakan sebagai timbangan tersebut. Masih layak lah, meskipun kinerjanya buruk. Nah, tentu saja sebenarnya kita harus punya sebuah mekanisme perawatan dan perbaikan begitu pada timbangan. Seperti itu. Baik Pak. Terkait LOP Pak, tadi disebutkan timbangan itu banyak ya Pak jenisnya. Ya. Nah, apakah standarnya tetap sama atau berbeda sesuai dengan fungsi timbangan itu sendiri? Setiap laboratorium yang melakukan kalibrasi pada timbangan itu pasti mengeluarkan sebuah perhitungan atau nilai LOP. Jadi hampir untuk semua jenis timbangan ya Bu. Jadi nilai LOP ini dikeluarkan oleh sebuah laboratorium pasti untuk seluruh timbangan. Nah, jadi dengan dasar melihat LOP tadilah kita bisa melihat kinerja timbangan kita baik atau tidak. Nah, timbangan yang ada di Indonesia itu banyak ya. Ada timbangan analitik, elektronik, mekanik gitu ya. Nah, ini banyak sekali produk-produk mungkin di luar sana itu pasti menggunakan timbangan. Begitu, Bu. Nah, dilihat dari banyaknya manfaat tadi Pak, kalibrasi, menurut Bapak nih Pak, kalau dari perusahaan itu tidak melakukan kalibrasi, dampaknya seperti apa Pak? Kalau perusahaan tersebut tidak melakukan kalibrasi pada alat ukurnya, ini ada kemungkinan banyak hal sebenarnya. Yang pertama adalah setelah alat digunakan cukup lama, misalnya lebih dari 1 tahun, ada penyimpangan dari alat yang tidak diketahui oleh user atau oleh perusahaan itu sendiri. Dan penyimpangan ini merugikan perusahaan. Nah, tentu saja terhadap perusahaan tersebut dampaknya, resikonya adalah adanya cacat produk, itu reject, dan lain-lain. Nah, karena alat ukur tersebut semakin lama digunakan dan perlu waktu 1 tahun, 2 tahun,
itu akan mengalami penurunan kinerja. Kalau orang-orang kalibrasi menyebutnya drip lah ya, analisisnya. Nah, kalau perusahaan tersebut tidak melakukan pemeriksaan atau kalibrasi pada alat ukurnya, ya yang paling fatal adalah adanya reject produk yang cukup besar. Dan hasil pengukuran atau kepresisian dari produk kita atau produk yang diciptakan, ini juga akan jadi masalah, begitu. Maka kalibrasi ini diwajibkan, penting sekali. Di aturan-aturan beberapa sistem mutu ISO juga diwajibkan melakukan sebuah kalibrasi pada alat ukur. Juga verifikasi. Nah, ini harus dibedakan ya antara definisi verifikasi dan kalibrasi nih. Seringkali saya pernah bertemu seorang user gitu ya. Pak Remi, saya nggak kalibrasi alat saya sangat verifikasi sendiri gitu ya. Jadi saya tidak perlu kalibrasi lagi dong. Nah ini saya sudah sebenarnya upaya melakukan verifikasi sendiri silakan saja. Tapi caranya harus benar. Jadi definisi verifikasi sama kalibrasi ini berbeda. Kalau definisi kalibrasi itu dilakukan di awal ketika alat mau digunakan. Jadi ketika alat mau digunakan nih, kewajiban kita pemilik alat itu harus kalibrasi dulu alat ukur tersebut. Artinya apa? Artinya kita harus tahu dulu koreksinya. Kita harus tahu dulu ketidakpastiannya. Yang tadi kita hitung di rumus apa? TE ya, total error. Nah, setelah kita tahu koreksinya, ketidakpastian dan TE-nya berapa, dan akhirnya kita punya kesimpulan, alat ini layak gitu ya kita gunakan, ya sudah itu kalibrasi. Maka kalibrasi dilakukan di awal. Nah, seiring berjalannya waktu, alat itu dipakai kan? Misalnya di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Setelah 6 bulan dipakai, ini tentu saja ada keraguan pada si pemilik alat. Apakah alat saya masih layak? Nah, setelah 6 bulan pakai, padahal kalibrasi berikutnya itu masih 6 bulan lagi. Karena kalibrasinya misalnya 1 tahun sekali gitu ya. 1 tahun sekali, berarti kalau kalibrasi di bulan Januari 2023, maka next kalibrasinya Januari 2024. Nah, tapi selama 6 bulan alat ini dipakai, ada keraguan pada alat tersebut oleh user. Apakah alat ini masih layak? Maka di pertengahan waktu tersebut dilakukanlah sebuah kegiatan verifikasi. Dicek lagi gitu, diperiksa dengan menggunakan metode tertentu. Nah, dari hasil verifikasi itulah menjadi sebuah informasi penting bagi pemilik alat. Apakah alat ini layak dilanjutkan pemakaian sampai jatuhnya kalibrasi berikutnya pada tahun Januari 2024, ataukah sudah tidak layak? Begitu Ibu Bapak. Jadi definisi verifikasi sama kalibrasi ini berbeda dari sisi waktu. Yang pertama, kalibrasi itu di awal, verifikasi itu di pertengahan waktu kalibrasinya. Jadi definisi verifikasi tidak bisa menggantikan fungsi kalibrasi karena outputnya juga berbeda. Kalau kalibrasi outputnya ada 2 hal penting tadi, yaitu koreksi atau penyimpangannya dan ketidakpastian. Kalau verifikasi, ya tentu saja penyimpangan dan juga deviasi yang terjadi. Jadi outputnya cukup berbeda. Begitu ya. Jadi saya katakan sekali lagi kenapa saya jelaskan ini. Karena masih banyak orang-orang yang menyamakan rata ya. Bahwa saya tidak perlu kalibrasi alat ukurnya, saya verifikasi sendiri. Udah tidak dikalibrasi, diverifikasi sendiri pula. Nah, ini belum tentu benar nih metodenya ya. Karena metode verifikasi atau metode kalibrasi itu ada aturan dan tata caranya. Bahkan lab-lab kalibrasi di Indonesia ini yang diakreditasi oleh CAN itu kadang direkomendasikan oleh Komite Akreditasi Nasional melalui asesor-asesornya ya, dengan menggunakan metode-metode yang sudah sesuai, sepakat ya, sudah populer dan sepakat diacu ya di Indonesia begitu. Begitu Ibu penjelasannya. Baik Pak. Saya pernah dengar Pak terkait uji banding. Ya. Nah, tadi sempat disebutkan ada yang namanya verifikasi, kalibrasi. Uji banding itu apakah prosesnya di luar 2 hal tersebut atau memang mengacu atau menjadi bagian dari kalibrasi maupun verifikasi, Pak? Baik. Ini pertanyaan yang keluar dari konteks sebenarnya. Tapi nggak apa-apa saya jawab. Kalau sebuah laboratorium yang ingin mengakreditasikan labnya ke Komite Akreditasi Nasional,
tentu saja lab itu menjalankan sistem mutu ISO IEC 17005 yang tadi ya. Nah, di dalam ISO IEC 17005 tahun 2017 ini ada sebuah klausul, yaitu klausul 7.7 ya, jaminan mutu atau jaminan keabsahan hasil. Nah, di dalam klausul itu mempersyaratkan laboratorium untuk melakukan uji banding. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara sebenarnya uji banding tersebut. Ada yang bisa ikut serta melalui uji banding resmi atau melalui lembaga uji profisiensi. Nah, di kan juga sudah ada tuh beberapa lab yang terdaftar menjadi lab PUP, penyelenggara uji profisiensi. Nanti kita melakukan uji banding secara bersama tuh. Itu dikirimkan artefak gitu ya ke lab kita oleh penyelenggara. Nanti penyelenggara itu kita uji, kita kalibrasi, lalu hasilnya kita kirimkan ke penyelenggara tersebut. Sehingga nanti ada sebuah keputusan apakah hasil uji banding kita inlier atau outlier. Namun jika tidak tersedia uji banding resmi, maka sebenarnya ada cara lain, yaitu kita bisa melakukan uji banding secara mandiri. Nah, mandiri ini biasanya dengan beberapa lab yang sudah atau sama-sama sudah terakreditasi oleh CAN. Ya, tentu saja kita menggunakan protokol gitu ya. Terus kita juga menetapkan laboratorium referensi yang nantinya akan menghitung hasil uji banding mandiri tersebut. Ini kelompok kecil, Bu. Biasanya cuma 3 atau 4 lab. Komite Akreditasi Nasional sendiri menetapkan sebenarnya uji banding ini minimal dengan 3 lab. Dan tentu saja kita harus menetapkan 1 lab yang sebagai laboratorium referensi. Jadi uji banding ini wajib sifatnya untuk beberapa lab yang sudah diakreditasi oleh CAN atau yang ingin mengajukan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional, begitu. Baik. Mungkin korelasinya ketika Bapak Ibu atau di Regenerasi Zenius ini bekerja di laboratorium ya Pak ya. Epikaras itu ya Pak. Ya, betul. Jadi kalau lab Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu ingin mengajukan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional, pasti akan ketemu di klausul 7.7 bahwa di dalam klausul tersebut diwajibkan kita lab harus menjamin bagaimana jaminan mutu hasil uji atau hasil kalibrasinya. Baik lab uji atau lab kalibrasi dipastikan untuk melakukan uji banding secara mandiri atau uji profisiensi. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kecukupan dokumennya. Kalau kita bicara jaminan mutu. Jaminan mutu ini ada yang internal, misalnya dengan melalui kegiatan lain yaitu verifikasi, cek antara, dan bisa jadi uji banding antar personil gitu ya, dan lain-lain. Mungkin akan lebih jelasnya bisa dibahas di sesi next ya. Menarik Pak. Menarik Pak, mungkin di nextnya kita bahas lebih detail. Karena tadi banyak sekali disebutkan ISO ya Pak, ISO 17025. Itu mungkin di next sessionnya kita akan jelas lebih detail. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nih Pak, saran dan masukan Bapak terhadap perusahaan-perusahaan yang tadi mungkin ada pertimbangan budget nih Pak, atau merasa kalibrasi mahal, tetapi dilihat dari dampaknya tadi memang berpengaruh besar terhadap nilai produksi dari perusahaan tersebut. Nah, masukan Bapak atau himbauan atau mungkin saran kepada perusahaan-perusahaan agar melakukan kalibrasi seperti apa Pak? Sebagai gini, cukup mudah ya Bapak-Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya alat yang cukup banyak, misal lebih dari 50 piece ya alat ukurnya, maka pilihan kalibrasi eksternal ke lab kalibrasi ini cukup menyita budget ya, karena alatnya cukup banyak. Maka Bapak dan Ibu sebenarnya bisa melakukan efisiensi. Langkah efisiensi adalah dengan melakukan kalibrasi sendiri pada alat ukur tersebut. Nah, tentu saja kalibrasi sendiri tadi ada 5 syarat untuk bisa melakukan kalibrasi sendiri. Yang pertama, personil Bapak dan Ibu harus kompeten. Nah, kalau mau kompeten berarti harus mengikuti pelatihan ya, eksternal, misalnya ke JIT begitu ya. Itu nanti bisa hubungi Bu Wulan tuh ya kalau begitu ya. Nanti bisa pelatihan. Yang kedua, tentu saja harus punya standar. Nah, standar kalibrator ya. Misalnya kalau Bapak Ibu punya timbangan yang cukup banyak, ya bisa saja beli anak timbangan ya sebagai standarnya. Yang ketiga, menggunakan metode yang direkomendasikan oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, dengan pelatihan sebenarnya akan mengetahui lah rekomendasinya seperti apa. Yang keempat, menghitung
dan melaporkan hasil kalibrasi internalnya ke dalam sebuah sertifikat kalibrasi. Nah, itu kewajibannya. Jadi sertifikat kalibrasi ini menjadi gambaran. Di situ nanti Bapak dan Ibu menghitung T sendiri ya, dan ketidakpastian. Nah, saran dari saya kalau memang Bapak dan Ibu cukup kesulitan dengan budget yang kurang gitu ya silakan upgrade tim internal kalibrasinya untuk bisa mengkalibrasi sendiri. Nah, tapi tadi yang paling penting adalah standarnya harus tertelusur, artinya terkalibrasi ke laboratorium yang sudah diakreditasi oleh CAN. Itu salah satu saran saya kalau Bapak dan Ibu punya alat yang cukup besar ya, cukup banyak, bukan besar maaf. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya strategi lain, misalnya gimana deh kalau saya bikin kontrak sama lab-lab kalibrasi, silahkan aja ya. Nah, yang kedua sarannya adalah ketika Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat kalibrasi, nah dari laboratorium eksternal misalnya, silakan periksa dahulu sertifikatnya. Pastikan nilai koreksi plus nilai ketidakpastian atau kita sebut dengan T itu masih lebih kecil daripada toleransi produk atau toleransi yang kita tetapkan. Karena dengan cara itulah kita bisa menghindari kesalahan pengukuran, kita bisa menghindari rejectnya sebuah produk kita juga bisa menghindari kecelakaan. Nah, ini hati-hati untuk beberapa alat yang berisiko ya, seperti tekanan, alat ukur pressure gauge, itu ada resiko-resiko di sana. Dan yang ketiga, peliharalah alat ukur Bapak dan Ibu. Karena alat ukur Bapak dan Ibu akan dikalibrasi secara berkala. Kalau alat ukur Bapak dan Ibu tidak dipelihara, tidak di-maintain dengan baik, maka alat ukur itu akan mengalami penurunan kinerja yang semakin cepat. Errornya semakin besar. Ketidakpastiannya juga meningkat lebih besar lagi. Nah, ini bahaya. Tentu saja kalau koreksinya besar, ketidakpastiannya berubah terus semakin besar, ini akan mengakibatkan resiko. Suatu hari alat ukur tersebut tidak bisa digunakan lagi. Nah, jadi kalau tidak dipelihara akan semakin cepat penurunan kinerjanya. Itu saja mungkin ya saran-saran dari saya. Terima kasih. Baik Pak, ada tambahan terkait alat yang akan dibawa, karena ada beberapa lab yang memang diantar jemput ya Pak untuk alat yang dikalibrasikan. Baiknya sebelum diserahkan ke pihak eksternal untuk dilakukan kalibrasi, baiknya itu dilakukan seperti apa Pak untuk memastikan bahwa alat tersebut sebelum sampai ke eksternal itu kondisinya diketahui. Ya, jadi sebaiknya kalau kita ingin mengkalibrasikan alat, tentu saja alat itu sudah memiliki waktu kalibrasinya. Nah, itu harus ada pemeriksaan dulu sebenarnya kita. Apakah alat tersebut penyimpangannya memang sudah besar gitu ya, kondisi ada abnormality atau tidak pada alat ukur tersebut. Jangan sampai nanti pas dikalibrasi baru ketahui penyimpangan sangat besar. Nah, biaya sudah keluar begitu ya. Karena lab kalibrasi tentu saja masih menetapkan charge ya pada kegiatannya. Nah, artinya Bapak dan Ibu bisa meng-halt dulu beberapa alat yang memang abnormality-nya sangat tinggi dan bisa menggantikan dengan alat yang mungkin yang masih tidak memiliki abnormality yang besar, yaitu bisa dikirimkan ke lab untuk dikalibrasi. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mengkalibrasikan alat ukur yang kondisinya rusak. Karena lab kalibrasi tidak memperbaiki Bapak dan Ibu ya. Hati-hati, sudah diperiksa ternyata menyimpang sangat besar atau rusak, Ibu tetap dikenakan charge ya untuk biaya kegiatannya. Jadi seperti itu, karena lab kalibrasi tidak memperbaiki alat ukur. Mungkin ada beberapa lab yang secara internal atau diam-diam mungkin melakukan perbaikan. Tapi itu kan ada mungkin biaya lagi ya, kita nggak tahu. Seperti itu, Bu. Baik Pak, di JIT bisa ya Pak untuk kalibrasi alat ya itu dijemput dan diantar? Sepengetahuan saya bisa. Nanti alat itu bisa diambil, bisa dikalibrasi, begitu. Baik Bapak Ibu generasi Zenius, kalau kita summary-kan dari awal pembicaraan terkait pertama kalibrasi, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kegiatan kalibrasi. Jadi mungkin don't worry terkait weight-nya atau harganya, karena dilihat dari dampaknya pun jauh lebih besar jika tidak dilakukan kalibrasi itu sendiri. Kedua tadi sempat disebutkan kalian ini Bapak Ibu dapat mengkalibrasikan ke lab-lab yang sudah diakui kompetensinya, karena tadi sudah dilakukan uji banding kemudian disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional, sehingga
kompetensinya pun sudah diakui, dapat pengakuan secara nasional. Lalu terakhir, untuk kalibrasi ini bukan mereparasi ya Pak ya, tetapi kalibrasi adalah mengukur penyimpangan atau nilai errornya, bukan mereparasi atau memperbaiki alat-alat. Seperti itu. Dan kompetensi tadi yang dibutuhkan dari karyawan dapat dibantu dengan pelatihan. Begitu ya Pak Remi? Ya, jadi selain kalibrasi kan ada kegiatan verifikasi. Iya. Nah, verifikasi ini harus dilakukan oleh personil atau staf atau karyawan Bapak dan Ibu. Jadi silakan kami juga nanti melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan untuk bagaimana cara verifikasi dari alat ukur di pertengahan waktunya itu. Karena itu memiliki kompetensi yang khusus ya. Tidak bisa menggunakan metode yang sembarangan begitu. Baik, untuk Bapak Ibu generasi Zenius dapat juga kami bantu informasikan untuk kompetensi-kompetensi Bapak Ibu yang dirasakan dibutuhkan atau masih kurang, kami dapat membantu di pelatihan karena kami memiliki instrumentasi akademi, di mana di akademi tersebut merupakan learning center yang mengimpun beberapa pelatihan seperti pelatihan kalibrasi massa, suhu, tekanan. Lalu terkait ISO 17025 yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Remi, apakah ISO 17025 itu akan dibahas tuntas dalam pelatihan di instrumentasi akademi. Lalu untuk mengetahui jenis-jenis alat-alat apa saja dan menghitung beberapa rumus tadi juga yang sempat disebutkan oleh Pak Remi, rumus-rumus tadi akan dibahas juga dalam pelatihan kalibrasi. Kami tunggu responnya, nanti dapat diberikan komen atau di-subscribe dan jangan lupa di-share. Di situ nanti dapat mengetahui kontaknya untuk mendaftar pelatihan. Seperti itu. Baik Pak Remi, terima kasih untuk diskusinya kali ini, sharingnya bermanfaat sekali untuk kami semua. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu dan see you on the next batch ya Pak. Next session kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kalibrasi lebih detail lagi dibandingkan dengan hari ini. See you, salam sehat dan sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa Bapak dan Ibu, terima kasih.